Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduh wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar, amma ba'd. Ikhwati rahimahullah, kajian yang kita janjikan malam ini sebagai pembukaan kajian di tempat ini, Rabbuna yubarik wa yusahhil insyaallah, dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali hidup di tahun 736 Hijriah sampai 795 Hijriah, ya, sekitar abad 13, ya, sekitar abad 13 Masehi. Beliau rahimahullah bernama Zainuddin Abul Faraj Ibnu Abdurrahman Ibnu Ahmad Ibnu Rajab Ibnu Abdurrahman Al-Baghdadi Ad-Dimashqi, yang terkenal dengan nama Ibnu Rajab Al-Hambali. Wulid di Baghdad, dia lahir di Baghdad tahun 736 Hijriah. Fi usrah ariqah fil ilm wa ma'rufah bis salah, di dalam sebuah keluarga yang kental akan nilai keilmuan dan dikenal dengan kesalehan. Syahirah bit taqwa, dikenal juga dengan nilai ketakwaan, ya. Ayahnya mengarahkannya untuk menuntut ilmu, terutama hadis. Wa min thamma irtahala talaban lil ilmi wal hadis. Dari situ beliau rahimahullah melakukan banyak rihlah demi mengejar ilmu dan mengejar hadis. Fakanat awla rihlatihi ila Dimashq. Rihlah pertamanya menuju Damaskus tahun 744 Hijriah. Dia mendengar banyak hadis dari para ulama dan imam-imam hadis di waktu tersebut, di era tersebut. Di Damaskus beliau rahimahullah mendengar dari Ibnul Khabbaz dan Ibnu Syekh Salamiyah. Dan di Mesir beliau mendengar dari Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Maidumi. Dan di Mekah beliau mendengar dari Al-Fakhr Uthman Ibnu Yusuf. Kanat majalisuhu tadhkirun lil qulub. Al-Imam Ibnu Rajab seringkali majelis-majelisnya bersifat majelis-majelis yang menjadi pengingat bagi hati kita. Yani majelis-majelis yang sifatnya tazkiyah nufus, ya. Amma naf'uha wa kathurat barakatuha, manfaatnya merata dan keberkahannya pun melimpah. Hatta malat qulub tulabil ilm ilaih, di masanya sehingga para penuntut ilmu condong untuk mencintainya. Farahu yastami'un ilaihi muhaddithan wa faqihan wa hafidhan wa usuliyan wa mu'arrikhan. Para penuntut ilmu mengejar majelis-majelis beliau, di mana beliau dikenal sebagai seorang muhaddits, juga seorang faqih, yakni ahli fikih, hafidh yang banyak menghafal, ya, riwayat-riwayat, wa usuliyan dan juga ahli usul, wa mu'arrikhan dan juga sebagai seorang ahli tarikh, ahli sejarah. Fatakharraj ala yadayhi katsirun minal ulama ka Abi Sya'ar Al-Hambali, sehingga banyaklah para ulama lulus dari
pendidikannya, dari didikannya, seperti diantaranya Abu Sya'ar ya Al-Hambali. Ya. Di antara murid-muridnya yang dikenal Abu Sya'ar Al-Hambali, kemudian Qadil Qudat Ibn Rassam, hakimnya para hakim, qadinya para qadi, Ibn Rassam, wa Syekhul Hanabilah, dan syekhnya para orang-orang Hambali yang bernama Ibnul Laham, ya. Wa kanat wafatuhu rahimahullah fi Dimashq. Wafat beliau rahimahullah di Damaskus di hari keempat dari bulan Ramadan tahun 795 Hijriah, sekitar gitu. Ya. Yang berketepatan sesuai dengan Al-339 ba'da al-alf. Ya. 1339 Masehi. Berarti di abad ke-14 ya. Wa kana qabla wafatihi qad jaa bihaffar faqala lahu. Beliau rahimahullah beberapa saat sebelum wafatnya dia mendatangi seorang tukang pacul yang ngegali kuburan, dan dia menarik tukang pacul tersebut dan dia menunjuk kepada satu titik, yakni satu spot, dan dia berkata, ihfirli huna lahdan, galikan untukku lubang di sini. Wa asyara ila buqa. Faqala al-haffar fahafartu lahu fanazala fihi fa'ajaba. Akhirnya si penggali tersebut berkata, maka aku galikan untuknya. Aku galikan untuknya lubang tersebut. Kemudian al-imam turun dan melihat lubang tersebut, dan dia pun takjub, kagum, wattaja', dan dia pun tiduran di lubang itu. Waqal hadza jayyid. Dia berkata, this is not bad. Jayyid, yani boleh, bagus. Famata ba'da ayyam. Ternyata enggak lama, beberapa hari kemudian setelah itu beliau meninggal dunia. Fadufina fihi rahimahullah. Dikuburkanlah beliau di situ rahimahullah. Ya. Dan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali memiliki banyak karya ilmiah ya. Di antaranya Fadail Asyam, kemudian Lataif Al-Ma'arif, kemudian Ahwalul Kubur, dan lain-lain. Dan di antara karyanya yang dikenal adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, beliau rahimahullah berkata, ta'lam anna Ibn Rajab rahimahullah jami' bainal hadits wal fiqh. Ketahuilah bahwasanya Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah seseorang yang mengumpulkan antara hadis dengan fikih. Yani dia adalah orang yang menguasai antara hadis dengan metodologi untuk memahami nas, yani fikih. Ya. Wa annahu min ahfad Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil ilm. Dan ketahuilah bahwasanya Ibn Rajab adalah termasuk cucunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam ilmu. Cucunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam ilmu. Li'annahu min talamidz Ibn al-Qayyim, karena Ibn Rajab adalah di antara murid-murid besar Ibn al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah adalah di antara murid-murid besar Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan kemudian bukunya ini, kitabnya ini yang diberi judul Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Hakikatnya adalah, mungkin kita semua pernah mendengar kitab hadis Arba'in Nawawiyah. Nah, hakikatnya adalah syarah untuk kitab Arba'in. Cuman beliau tambahkan lagi sekitar 8 hadis, sehingga totally jadi 50 hadis. Perhatikan ini. Rasulullah SAW memiliki skill yang tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Skill tersebut bernama Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim
yakni di mana Allah Subhanahu wa taala seringkali rangkumkan perkara-perkara besar, luas dan dalam, dirangkumkan dalam redaksi yang singkat. Nah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna jawami'ul kalimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Hadis yang kita semua ketahui insyaallah. Hadis tersebut kalaupun singkat, tapi tidaklah ada bab di antara bab-bab di dalam beragama ini kecuali pasti terkena oleh hadis tersebut. Berbicara niatnya, mau bicara apa? Mau bicara salat, taharah, zakat, puasa, haji, jihad, dan seluruh bentuk ibadah, bahkan menjalani kehidupan, bicara niatnya. Lihat. Nabi bersabda, ad-din an-nasihah. Lihat, agama ini hakikatnya adalah nasihat. Yang nasihat adalah sesuatu yang sifatnya ketulusan demi memenuhi hak, demi kebaikan para pemeluknya. Yakni semua aturan yang diatur di dalam agama, apapun itu, bab apapun itu semuanya demi kebaikan para pemeluknya. Ya? Berbicara, semua aturan agama berbicara tentang memenuhi tanggung jawab dan memenuhi hak individu lain. Bagaimana seorang hamba memenuhi hak-hak Rabbnya, seorang umat memenuhi hak nabinya, seorang muslim memenuhi hak muslim yang lain, memenuhi hak harta, mana halal, mana haram, memenuhi rakyat, memenuhi hak penguasa, penguasa memenuhi hak rakyat, anak memenuhi hak orang tua memenuhi hak. Nah, lihat, karena nasihat hakikatnya adalah itu, berkisar di antara memenuhi hak dan tanggung jawab. Dari situ dikatakan, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Lillah, nasihat tersebut bagi Allah. Yakni apa? Yakni tulus memenuhi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk diimani, ditauhidkan dan semua yang demikian. Nah, Nabi memiliki skill ini yang dikenal dengan nama jawami'ul kalim. Sehingga banyaklah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersifat jawami'ul kalim. Oke? Dikumpulinlah hadis-hadis yang bersifat, tidak semua hadis jawami'ul kalim tentunya. Oke, tidak semua hadis, sedikit hadis yang memiliki makna yang sangat meluas seolah-olah mencakup seluruh nilai beragama. Begitu. Sedikit hadis. Dikumpulkanlah hadis-hadis yang bersifat jawami'ul kalim tersebut oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah. Terkumpullah sekitar 24 hadis. Zain? Beberapa zaman kemudian datanglah masanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi di request sama murid-muridnya, ya Imam, berikan kami syarah terhadap 24 hadis tersebut yang bersifat jawami'ul kalim yang disusun, dikumpulkan oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi pun akhirnya mengumpulkan 24 hadis tersebut, kemudian dia carikan lagi hadis-hadis lain yang masih bersifat jawami' juga, dimasukkan ke dalam koleksi yang 24 tadi. Oke? Jadi total ditambahin lagi sama Imam An-Nawawi rahimahullah, total jadi 42 hadis. Oke? 42 hadis tersebut disusunlah oleh Imam An-Nawawi, diberi nama tuh buku Al-Arba'in. 40. Ini dibilang 40 karena yang secara umum 40-an. No, Arba'in sejarahnya begitu. Ya. Dari Arba'in ini di zamannya Ibnu Rajab Al-Hambali ada beberapa hadis lagi yang beliau rahimahullah ketahui bersifat jawami' juga yang menjadi kaidah-kaidah di dalam beragama. Oke? Biasa ucapan-ucapan Rasul yang singkat cuman menjadi kaidah gitu. Karena apa? Mengenai banyak aspek di dalam beragama kah, di dalam kehidupan kah, dan lain-lain.
Dikumpulin dapat 7-8 hadis, total sekitar 50 hadis akhirnya. 50 hadis ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Jadilah sebuah susunan yang bernama Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini yang kita punya sekarang. Ya. Jadi untuk yang nggak punya bukunya nanti mau bawa buku Arba'in, kalau punya bawa aja, nggak apa-apa. Cuma nanti setelah hadis terakhir di Arba'in ada lebih hadis-hadis di Jami'ul Ulum wal Hikam yang tidak ada di hadis Arba'in. Oke, tapi mau bawa hadis Arba'in aja untuk baca matan hadisnya doang, teks hadisnya doang, boleh, apa-apa. Ya, tapi kita lihat muqaddimah yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab sendiri rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-din wa atamma alaina an-ni'mah. Segala puji bagi Allah yang telah menyempurnakan bagi kita agama ini dan menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Wa ja'ala ummatana walillahil hamd khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umat kita ini adalah sebaik-baiknya umat. Wa ba'atha fina rasulan minna yatlu alaina ayatihi wa yuzakkina. Serta mengutus kepada kita seorang rasul dari golongan kita yang membacakan bagi kita atau ke atas kita ayat-ayatnya dan mensucikan kita, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab yakni Al-Qur'anul Karim. Al-hikmah adalah hikmah ketika disebut bareng sama kitab artinya sunnah. Hikmah ketika disebut bareng sama kitab, al-kitab wal hikmah, al-kitab wal hikmah, maka makna hikmah adalah sunnah. Oke? Jami'ul ulum wal hikam, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, begitu. Oke? Faham hikmah ya? Wa ahmaduhu ala ni'amihi al-jammah. Aku memujinya ke atas seluruh nikmat-nikmatnya yang melimpah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah. Tiada sekutu baginya, syahadah takunu liman i'tasama biha khaira asmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lil alamin rahmah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya serta utusannya yang diutusnya untuk seluruh semesta alam sebagai bentuk rahmatnya. Wa farada alaihi bayana ma anzala ilaina, yang telah mewajibkan kepada Rasulnya untuk menjelaskan segala hal yang diturunkannya kepada kita. Fa'awdaha lana kullal umur al-muhimmah, sehingga Rasul tersebut menjelaskan kepada kita seluruh perkara-perkara penting. Wa khassahu bijawami'il kalim, dan Allah telah mengkhususkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat jawami'ul kalim. Ingat yang tadi Anda bilang, jawami'ul kalim. Bahasa lainnya fawatihul kalim. Ada yang bilang khawatimul kalim. Ini semuanya bermakna jawami'ul kalim. Zain? فَرُبَّمَا جَمَعَ أَشْتَاتَ الْحِكَمْ وَالْعُلُومِ فِي كَلِمَةٍ أَوْ شَطْرِ كَلِمَةٍ. Sehingga dengan jawami'ul kalim tersebut bisa jadi dikumpulkanlah banyak bab-bab atau aspek-aspek hikmah-hikmah dan keilmuan-keilmuan hanya dalam sebuah kalimat atau mungkin setengah dari kalimat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan takunu lana nuran min kulli dhalamah. Semoga salawat Allah subhanahu wa ta'ala ke atasnya, ke atas para keluarganya dan para sahabatnya, salawat yang kelak menjadi cahaya bagi kita di masa kegelapan. Wasallim taslima. Amma ba'du. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bijawami'al kalim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat jawami'ul kalim tersebut. Wa khassahu bibada'i'il hikam. Allah telah mengkhususkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah-hikmah yang sangat menakjubkan.
Kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim, aku diutus dengan jawami'ul kalim. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, jami'ul kalim fi ma balaghana, jami'ul kalim dari apa yang sampai kepada kita keterangannya adalah annallaha ta'ala yajma' lahul umur al-katsirah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghimpun bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyaknya perkara-perkara allati kanat tuktab fil kutub qablah, yang perkara-perkara tersebut dulunya ditulis di kitab-kitab yang lalu, yakni kitab-kitab sebelum Al-Qur'an Al-Karim. Fil amril wahid wal amraini wa nahwi dzalik. Allah mengumpulkan banyaknya perkara-perkara tersebut yang dulu menjadi kandungan dari isi kitab-kitab terdahulu, dirangkumkan bagi Allah Subhanahu wa taala hanya dalam satu atau dua perkara saja. Itu luar biasa, jawami'ul kalim. Ya. Wa kharraja Imam Ahmad rahimahullah min hadits Amr bin al-As radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dari hadits Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman kal muwaddi'. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam datang bertemu menemui kita seolah-olah seperti seseorang yang hendak mengucapkan farewell, yakni saying goodbye, mengucapkan muwaddi' yakni lagi selamat tinggal, lagi mengucapkan lagi perpisahan. Faqal, dan di situ beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, ana Muhammadun nabiyyul ummi, aku adalah Muhammad sang nabi ummi, yakni ummi enggak baca, enggak nulis. Beliau berkata sampai 3 kali, ana Muhammadun nabiyyul ummi, ana Muhammadul nabiyyul ummi, wala nabiyya ba'di. Kemudian Rasul berkata, sungguh tak ada nabi pun sepeninggalku. Utitu fawatihal kalim wa khawatimuh wa jawami'uh, dan diberikan kepadaku fawatihul kalim wa khawatimuh wa jawami'uh, diberikan kepadaku pembuka, kalimat-kalimat pembuka, kalimat-kalimat penutup, dan kalimat-kalimat penghimpun. Jawami'ul kalim, yang ini maknanya itu juga sudah. Jawami'ul kalim. Wa dzakara al-hadits wa kharraja Abu Ya'la al-Musili min hadits Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan Abu Ya'la al-Musili dari hadis Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini utitu jawami'ul kalim, sesungguhnya aku diberikan kepadaku jawami'ul kalim wa khawatimuh, dan khawatimul kalim, wa ikhtusira liyal kalam ikhtisaran, dan sungguh telah disingkat, yakni benar-benar dirangkumkan bagiku semua perkataan ini dengan sangat singkat, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kharajat Daruqutni rahimahullah min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, u'tit jawami'ul kalim wa ikhtusira liyal hadits ikhtisaran, aku telah diberikan kepadaku jawami'ul kalim, dan telah dirangkumkan bagiku ucapan begitu singkat. Oke? Ini ucapan-ucapan dan keterangan-keterangan, pembicaraan-pembicaraan dirangkumkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan demikian kami riwayatkan juga dari hadis yang Abdurrahman ibnu Ishaq Al-Qurashi dari Abi Burdah dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, u'titu fawatihul kalim wa khawatimuhu wa jawami'uh,
Aku diberikan kepadaku fawatihul kalim dan khawatimnya dan jawami'nya. Faqulna ya Rasulullah alimna. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami mimma 'allamakallah, dari apa yang Allah ajarkan kepadamu azza wa jal. Qal, Rasul bersabda, Abu Musa al-Asy'ari berkata, fa'allamana at-tasyahud. Maka pada saat itu Rasul pun mengajarkan kepada kita doa tasyahud, yakni doa yang dibaca ketika tasyahud. Ya. Dan di dalam Sahih Muslim dari Sa'id bin Abi Burdah dan dari Abi Musa dan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW su'ila anil bata' wal mizr. Nabi suatu hari ditanya tentang bata' dan mizr. Bata' dan mizr yakni minuman-minuman, nama-nama minuman-minuman yang akhirnya takhammar, minuman-minuman yang udah fermentasi, bablas dan kemudian jadi khamr, ya. Minuman yang bikin oyag gitu, ya. Yang bikin goyang. Qal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad u'ti fawatihul kalim wa bi khawati jawami'ul kalim bi khawatimi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan kepadanya sifat tersebut di mana ada padanya jawami'ul kalim dan fawatihu. Akhirnya Rasul menjawab, anha an kulli muskirin askara 'anis shalah. Aku melarang dari segala hal yang memabukkan, yang menjauhkan manusia dari salat. Menjauhkan manusia dari salat. Tuh ditanya cuman tentang 2 item, tapi Rasul menjawab, memberikan jawaban sebuah kaidah yang nanti nggak usah nanya-nanya lagi. Ketika ada sifat itu, nah dapat gitu. Itulah sifat-sifat yang ada pada jawami'ul kalim itu. Seringkali akhirnya Rasul menyebutkan sebuah ucapan atau sebuah rangkaian kata-katanya, dan rangkaian kata-kata ini menjadi sebuah kaidah yang puluhan, ratusan, bahkan ribuan perkara bisa kita selesaikan dan bisa kita urai dengan kata-katanya yang singkat ini yang menjadi sebuah kaidah. Itu maksudnya jawami'ul kalim. Wa ruwiya an Hisham ibn Ammar fi kitab Al-Ba'th bi isnadihi an Abi Salim Al-Habashi qala huddithtu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kan yaqul. Aku mendapatkan kabar, yakni hadis, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkata, fuddiltu ala man qabli bisit wala fakhr. Aku diberikan 6 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku, yakni di antara para nabi-nabi. Aku diberikan, dispesialkan aku dengan 6 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Wala fakhr, dan enggak sombong nih ya, bukan sombong. Begitu, wala fakhr. Ucapan demikian maksudnya bukan sombong. Ya. Fadzakara minha, kemudian Rasul menyebutkan 6 perkara tersebut, di antaranya adalah jawami'ul kalim. Beliau bersabda, wa u'tit jawami'ul kalim, dan diberikan kepadaku jawami'ul kalim. Ya, ada beberapa perkara yang diberikan kepada Rasul dan tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Banyak, di antaranya ju'ilat liyal ardu tahura aina ma adrakat ummati as-salatu fasallu. Dijadikan bagiku muka bumi suci. Suci dan mensucikan, tahur. Muka bumi suci dan mensucikan. Yani umat-umat terdahulu kalau mau sholat harus di tempat ibadahnya, nggak bisa di mana-mana. Dan dulu muka bumi nggak bisa dipakai buat bersuci, nggak ada tayamum. Dulu, oke? Tapi bagiku dijadikan muka bumi suci. Kalau di mana aja umatku mau sholat dia bisa sholat. Yang sholat di jalanan, di lapangan, di kamar, di rumah, nggak mesti di masjid, boleh gitu, oke? Banyak diberikan ke uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta-harta rampasan perang. Tuh, dihalalkan bagi Rasulullah. Walam tahil li ahad minal anbiya qabli, dan itu enggak dihalalkan kepada salah seorang pun di antara nabi-nabi terdahulu sebelumku. Harta rampasan perang itu dihalalkan di syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kagak. Ya. Nusirtu birra'ab masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa gentar dari jarak 1 bulan perjalanan. yakni musuh-musuh Islam, kalaupun jaraknya dari negeri Islam, kalau jalan nih sebulan,
Tapi diberikan oleh Allah di hati mereka rasa gentar dan takut kepada pasukan para kaum muslimin. Nusirtu birra'b masirata syahr. Aku ditolong dengan rasa gentar, rasa takut dari 1 bulan perjalanan. Dan lain-lain di antara keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kana ahlul kitab yaj'alunaha juz'an bil laili ila sabah fajama'a li rabbi fi ayah wahidah. Lihat. Dulu ahlul kitab membaca wirid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala begitu panjang dari malam sampai subuh wiridnya. Oke? Tapi wirid-wirid mereka itu yang begitu panjang tersebut yang mereka kalau baca kudu baca dari malam sampai subuh, oke? Itu Allah simpulkan, Allah singkat bagiku hanya dalam 1 ayat menghimpun itu semua. Allah berfirman, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim." Sungguh telah mensucikan Allah, yakni bertasbih kepada Allah segala hal yang ada di langit dan segala hal yang ada di bumi, dan Ia adalah Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihat. Ya. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab melanjutkan, "Fajawami'ul kalim allati khassa biha Nabi sallallahu alaihi wasallam naw'an." Maka jawami'ul kalim yang dispesialkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 types, ada 2 macam. Ahaduhuma, yang pertama, ma huwa fil Quran. Itu yang terdapat jawami'ul kalim di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quranil Karim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil dan bertindak ihsan, dan kemudian berbagi kepada mereka yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Dan Allah melarang kita dari segala tindakan keji dan mungkar dan permusuhan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Lam tatruk hadhihi al-ayah khairan illa amarat bihi, wala syarran illa nahat anhu." Sungguh ayat ini tidaklah meninggalkan satu hal pun kebaikan dari nilai kebaikan kecuali pasti telah diperintahkan. Tidaklah meninggalkan satu hal pun dari nilai-nilai keburukan kecuali pasti telah dilarang. Yani satu ayat ini menghimpun semua itu. Ya, tidak ada satu nilai kebaikan pun kecuali pasti termasuk apa yang diperintahkan di dalam ayat ini. Tidak ada satu nilai keburukan pun kecuali termasuk apa yang dilarang di dalam ayat ini. Itu ayat tersebut yang bersifat jawami'. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya. Wathani, itu tipe pertama dari jawami'ul kalim yang diberikan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni yang terdapat di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang mencakup dan menghimpun banyak perkara dengan singkatnya redaksi. Dalam singkatnya redaksi. Yang kedua, tipe kedua, ma huwa fi kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntashir mawjud fi sunan al-ma'thurah anhu. Yang merupakan apa-apa yang menjadi sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tersebar dan banyak diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maksudnya hadis-hadis yang sifatnya jawami'ul kalim. وقد جمع العلماء رضي الله عنهم جموعا من كلماته الجامعة فصنف الحافظ أبو بكر بن سني كتابا سماه الإيجاز وجوامع الكلم من السنن المأثورة. Banyak para ulama yang memberikan effort, upaya untuk mengumpulkan hadis-hadis tersebut yang bersifat jawami'ul kalim. Di antaranya Ibnu Sunni rahimahullah menyusun kitabnya yang berisi hadis-hadis yang jawami' tersebut dan dinamai Al-Ijaz wa Jawami'ul Kalim minas Sunan Al-Ma'thurah. Kemudian demikian juga Al-Qadhi Abdullah Al-Qudai min Jawami'il Kalim Al-Mujizah kitaban sama. Dia menyusun dari hadis-hadis yang jawami'ul kalim ini di dalam kitabnya yang dinamai Asy-Syihab fil Hikam wal Adab. Ya.
Dan banyak kaum lain pun yang mengikuti jejak mereka. Fazadu ala ma dzakarahu ziyadah katsirah. Banyak yang saling menambahkan satu sama lain. Saling nambel dan menambahkan satu sama lain. Misalnya satu zaman seorang ulama mengumpulkan hadis-hadis yang jawami, di zaman berikutnya ulama yang datang itu mengumpulkan hadis-hadis tersebut dan dicari lagi yang lain, ditambahkan. Demikian terus sampai amla al-Imam al-Hafidh Abu Amr ibn Salah majlisan sama al-ahadits al-kulliyah. Demikian al-Imam Ibn Salah, dia mengumpulkan hadis yang bersifat jawami' dan dia diktekan hadis tersebut bersama riwayatnya di dalam majlisnya. Amla yakni dikte. Dia bacakan riwayatnya dan isinya dan murid-muridnya nulis. Hadis-hadis tersebut dikumpulkan oleh beliau, dinamakan kumpulan tersebut al-ahadits al-kulliyah. Tuh, hadis-hadis yang sifatnya menyeluruh. Jama' fihi al-ahadits al-jawami' allati yuqal inna madardin 'alaiha. Di dalam kitab tersebut Al-Imam Ibnu Salah mengumpulkan hadis-hadis jawami' itu yang dikatakan bahwasanya agama ini berporos pada hadis-hadis tersebut. Agama ini berporos pada hadis-hadis itu. Beredar sekitar hadis-hadis itu. Wa makan fi ma'naha min al-kalimat al-jami'ah wal-wajizah fashtamala majlisu hadha ala yani 26 hadisan. Nah, majlis yang Ibnu Salah ini yang dia kumpulkan hadisnya tersebut dan dia diktikan, tadi kita katakan terkumpullah sekitar 26 hadis dari beliau. Dikumpulkan 26 hadis. Ya 26 tuh, 26 hadis. Tadi Anda bilang berapa? 24. Salah. 26, sorry. Ya. My bad. 26 hadis dari Ibnu Salah dinamakan al-ahadits al-kulliyah. Hadis-hadis yang sifatnya menyeluruh. Thumma innal faqih al-Imam Az-Zahid al-Qudwah. Tuh. Kemudian al-faqih al-Imam Az-Zahid sang tauladan Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, yakni Imam Nawawi rahmatullah alaih, akhadh hadhil ahadits. Dia mengambil hadis-hadis yang datang dari Ibnu Salah tersebut, allati amlaha, yang telah didiktekan Ibnu Salah, zada alaiha tamam, dan kemudian ditambahkan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi hadis-hadis yang memiliki sifat yang sama, tamam 42 hadisan, totally jadi 42 hadis. Tuh. Berarti ditambahin berapa tuh sama Imam Nawawi? Dari 26 jadi 42. Tambahin berapa? 16 tambahin. Ya. Wasamma kitabah, dan dia namai kitabnya tersebut yang isinya 42 hadis jawami itu, dinamain kitabnya namanya Al-Arba'in. Tuh, kalau dengar Al-Arba'in An-Nawawiyah itu. Ya. Washtuhirat hadhil arba'un, dan ngetoplah kitab al-arba'in ini allati jama'aha wa kathura hifzuha wa nafa'allahu biha bi barakah niyyah jami'aha. Ya. Banyak orang-orang yang menghafalkannya dan Allah sebarkan manfaat darinya berangkat dari keberkahan niat sang imam yang mengumpulkannya wa husna qasdih, dan berangkat dari niat baiknya rahimahullah. Wa qad takarrar su'al jamaah min talabatil ilm wad din li ta'liq syarah li hadhihi al ahadits al musyar ilaiha. Nah, dan telah banyak permintaan dari para penuntut ilmu untuk aku memberikan syarah kepada 42 hadis tersebut. Hadis yang sifatnya jawami'ul kalim itu. Aku banyak di request untuk bikin syarah, begitu. Fastakhartullah, maka aku pun beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala fi jam'i kitab yatadamman syarha ma yassarahullah, yang aku menyusun kitab yang mencakup penjelasan apa-apa yang Allah mudahkan bagiku dari makna-makna hadis-hadis tersebut. Wa taqyid ma yaftah bihi subhanah min tabyin qawaidiha wa mabaniha, dan juga untuk menjelaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan bagiku pintu keilmuannya dari penjelasan-penjelasan kaidah-kaidah dan ketetapan-ketetapan yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut.
Wa iyyahu as'alul aun, dan hanya kepadanya lah aku memohon pertolongan, ala ma qasadtuhu wa taufiq, atas apa yang aku niatkan ini, dan aku memohon taufik li salihin niyyah wal qasad fi ma aradtu, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan niat yang saleh dan maksud yang baik di dalam apa yang aku hendak kerjakan. Wa a'ulu fi amri kullihi ilaihi wa abra minal hauli wal quwwah illa ilaihi. وقد كان بعض من شرح هذه الأربعين قد تعقب على جامعها رحمه الله تركه. Dan di antara para ahli ilmu yang memberikan syarah bagi kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, banyak memberikan komentar atau kritisi terhadap Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dikarenakan beliau Al-Imam rahimahullah meninggalkan beberapa hadis yang memiliki sifat jawami'ul kalim itu. Di dalam 42 hadis itu kok nggak masuk nih, padahal ada hadis-hadis lain yang mungkin ya lumayan terkenal nih, hadis kok nggak dimasukin ke situ oleh Al-Imam. Seperti hadis al-hiku al-faraid bi ahliha fama abqatil faraidu fali aula rajulin dzukir. Ya. Seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kaidah di dalam ilmu waris. Kaidah di dalam ilmu waris. Serahkanlah jatah-jatah waris kepada ahlinya masing-masing. Dan apa-apa yang menjadi sisa dari jatah waris tersebut, maka bagi pria yang paling memiliki kedekatan, ya. Maka pria yang paling, bagi lelaki yang paling dekat. Itu menjadi sebuah kaidah di dalam ilmu waris. Yani ucapan Rasul yang singkat demikian menjadi sebuah undang-undang, kaidah, patokan ilmu waris. Qala li'annahu al-jami' liqawaidil faraid. Dikarenakan hadis ini adalah hadis yang menghimpun seluruh kaidah-kaidah yang ada pada ilmu faraid. Allati hiya nisful ilm, yang dimana ilmu faraid ini adalah setengah dari keilmuan. Fakana yang bagi dzikruhu fi hadhil ahadits, maka layaknya aturan hadis ini masuk ke dalam hadis-hadis yang sifatnya jawami' itu yang dikumpulkan Imam Nawawi. Dan demikian juga hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankar. Tuh, sabda Rasul demikian menjadi kaidah di dalam mahkamah. Al-bayyinah 'alal mudda'i, orang yang menuntut harus bisa mendatangkan bukti. Wal yamin ala man angkar, orang terdakwa yang tertuduh harus berani bersumpah dia untuk menepis tuduhan. Tuh. Li jam'ihi li ahkamil qadha, dikarenakan hadis ini menghimpun hukum-hukum qadha. Qadha ini mahkamah, pengadilan. Fara'aitu ana an adhum hadzal hadis. Kemudian aku pun berpendapat untuk memasukkan hadis ini kepada hadis-hadis yang sifatnya arba'in tersebut yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dan juga aku lihat, yakni aku berpendapat untuk memasukkan lagi hadis-hadis yang lain yang memiliki sifat jawami'ul kalim, ya, al-jami' ahli anwa'il ulum wal hikam, yang menghimpun banyak macam keilmuan dan hikmah. Aku kumpulkan semua itu hatta takmula iddah al-ahadits kulluha 50 hadisan, sehingga terkumpullah padaku totally hadis-hadis tersebut menjadi 50 hadis. Berarti nambahin berapa hadis beliau? 8 ya. Fahadhihi tasmiyat al-ahadits al-mazidah ala ma dzakarahu Syekh rahimahullah fi kitabih. Inilah kira-kira hadis-hadis yang aku tambahkan dari hadis-hadis yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya. Di antaranya hadis al-hiku al-faraid bi ahliha. Kemudian hadis yuhram minar radha' ma yuhram minan nasab. Tuh, diharamkan dari kasus sesusuan apa-apa yang diharamkan dari kasus senasab. Ya. Ini terjadi kaidah, ya. Nah, ini hanya menyebutkan singkat-singkat saja, belum masuk ke syarah satu-satu ya, belum ya. Kemudian hadis innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan sesuatu, Allah haramkan price-nya, harganya, yakni haram. Yang haram itu diperjualbelikan. Artinya begitu, haram, yang haram diperjualbelikan. Ya.
Kemudian hadis kullu muskirin khamrun, setiap hal yang bikin keder, bikin muskir, yakni bikin sakran, bikin tipsi ya salam, bikin fly, itu masuk ke dalam kategori khamr. Itu artinya kullu muskirin khamrun. Setiap hal yang membuat mabuk, bikin kabut akal, muskir itu. Mayughatti al-aql, yang menutup akal, masukkan dalam kategori khamr. Ya. Wa hadits ma mala ibnu Adam wi'aan syarran min batni, dan juga hadis tidaklah ada wadah yang diisi anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ya. Kemudian hadis arba' man kunna fihi kana munafiqa. 4 hal yang barang siapa memiliki sifat tersebut, yakni sifat 4 tersebut, maka dia adalah seorang munafik. No. Kemudian hadis Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr. Andai saja kalian bertakwa kepada Allah dengan bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan bukakan rizkinya bagi kalian sebagaimana bukakan rizkinya bagi burung-burung. Dan hadis la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah ta'ala, agar senantiasa lidahmu lembab, basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sammaitu, dan aku namai, yakni 50 kumpulan hadis ini, Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi 50 hadithan min jawami'il kalim. Ya, kumpulan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah, ya kan? Yaitu syarah 50 hadis yang bersifat jawami'ul kalim. Wa'lam annahu laisa ghardi illa syarhal alfadz an-nabawiyyah allati tadammanatha hadhil ahadits al-kulliyah. Dan ketahuilah bahwasanya tujuanku hanyalah bukan lain hanya menjelaskan redaksi-redaksi nabawi yang tercakup di dalam hadis-hadis yang bersifat menyeluruh tersebut. Falidzalika la ataqayyad bi kalami Syekh rahimahullah fi tarajim ruwat hadhil ahadits. Dari situ aku enggak mewajibkan diriku untuk menuliskan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika Al-Imam An-Nawawi menuliskan hadis itu, diantaranya masuk juga biografi para periwayat hadis tersebut. Itu ada dari Imam Nawawi. Itu aku nggak masukin, kata Al-Imam Ibnu Rajab, karena tujuanku bukan itu rahimahullah, ya. Tapi tujuannya adalah untuk mengurai, memberikan keterangan, kejelasan, syarah terhadap redaksi yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam redaksi hadis tersebut, ya. Aku tidak memasukkan biografi perawi para hadis ini dari golongan sahabat radhiyallahu anhu, wala bi alfadhihi fil azu ilal kutub allati ya'zu ilaiha. Aku juga enggak menukil lafaz-lafaz Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mengazu yakni menyebutkan sumber hadis ini di kitab mana tuh, mengazu. Oke? Innama ati bil ma'na alladhi yadullu ala dhalik. Aku hanya mendatangkan, yakni menyebutkan makna yang sama yang menunjukkan makna hal tersebut, yani. Li'anni qad a'lamtuk annahu laysa li ghardun fi ghair syarah ma'ani kalimatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jawami'. Karena aku telah beritahukan duluan padamu, karena sungguh tujuanku bukan lain hanya memberikan syarah dari makna-makna kalimat-kalimat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat jawami' tersebut. Wa ma yatadammanuhu minal adab wal hikam wal ma'arif wal ahkam. Dan apa-apa yang terkandung dari nilai-nilai adab, hikmah-hikmah, ma'rifah-ma'rifah, dan hukum-hukum dan syariat-syariat yang terkandung di dalam hadis-hadis tersebut. Wa usyir isyarah latifah qabla al-kalam fi syarhil hadis ila isnadi. Dan kemudian aku juga memberikan sedikit isyarat sebelum membahas syarah hadis yang akan aku bahas. Aku memberikan sedikit isyarat, keterangan tentang isnad hadis tersebut, yakni tentang hukum hadis tersebut dari sisi metodologi hadis, gitu. Ya. Liyu'lam bidzalika sihhatuhu wa quwwatuhu wa dha'fuhu, agar dengan itu dapat diketahui nih hadis sahihkah, dhaifkah, atau kuatkah, gitu.
Wa adhkur ba'dha ma ruwiya fi ma'nah min al-ahadits, dan juga aku menyebutkan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan hadis yang sedang dibahas. Cuman mungkin beda redaksi tapi maknanya sama. In kan fi dzalikal bab syai'un ghair al-hadits alladzi dzakarahu syekh. Kalau emang ada hadis-hadis lain yang memiliki makna yang sama, cuman mungkin beda redaksi. Wa in lam yakun fil bab ghairu, namun apabila makna demikian tidak ada hadis lain yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, aw lam yakun yasih fihi ghairu, atau mungkin tidak ada yang sahih ya yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semakna dengan hadis yang sedang aku bicarakan, nabbahtu ala dzalika kulli. Aku akan berikan peringatan, nanti aku berikan notification, kata beliau rahimahullah. Wabillahi taufiq wal musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya. Al-muallif Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya. Demikianlah kira-kira muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya. Jadi dapat difahami bahwa buku ini, kitab ini isinya adalah hadis-hadis yang sifatnya jawami'ul kalim. Dan jawami'ul kalim adalah di antara keutamaan-keutamaan speciality yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau seringkali dapat menghimpun banyaknya perkara-perkara yang luas dan mendalam hanya dalam redaksi yang singkat, ya. Dan jawami'ul kalim terdapat di dalam kitabullah sebagaimana terdapat di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat di dalam sunnah Rasul inilah yang diriwayatkan di dalam hadis-hadis yang akhirnya diburu hadis ini oleh para ulama dan dikumpulkan sampai masa Ibnu Rajab ini dikumpulkan oleh beliau, menambahkan imam-imam sebelumnya, total jadi 50 hadis. Kemudian Ibnu Rajab di sini rahimahullah di dalam kitabnya ini memberikan syarah terhadap redaksi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memberikan poin-poin faidah-faidah apabila mencakup tentang hikmah-hikmah atau nilai-nilai adab atau hukum-hukum syar'i yang terkandung di dalam, yang tercakup di dalam hadis tersebut. Ya, semoga kita mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi kita pintu-pintu ilmu dan hikmahnya. Ya. Ketahuilah bahwasanya hikmah, ikhwati rahimakumullah, terkadang seorang hamba bisa jadi dia tidak memiliki ilmu tapi dia memiliki hikmah. Mungkin dia nggak punya ilmu, yakni nggak punya banyak pengetahuan dan penguasaan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis, tapi dia punya banyak nilai-nilai hikmah. Dari situ disarankan kita untuk mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan orang tua. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, itu diantara apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah itu begitu. Hormati orang-orang tua, dengarkan orang-orang tua, karena mereka kalaupun ma'indahum minal ulum, mereka mungkin bisa jadi nggak punya ilmu, tapi mereka memiliki hikmah. Hikmah yakni nilai-nilai kebijaksanaan di dalam kehidupan. Maksudnya itu. Oke? Bisa jadi orang-orang tua dia nggak punya ilmu, cuma dia punya hikmah, bisa jadi. Ya. Dan hikmah ketika bersendirian maka memiliki makna. Awas. Maknanya sebagaimana selalu kita ulang, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, gurunya Ibnu Rajab. Gurunya Ibnu Rajab yang memberikan definisi kepada tentang hikmah. Al-hikmatu hiya fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional, nggak berlebihan, nggak kurang. Hikmah adalah melakukan apa-apa yang sepantasnya untuk dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dengan bentuk yang proporsional. Itu makna hikmah. Tayyib. Dan Allah zat yang yattasif, yang bersifat, sifat hikmah ini pada zat Allah begitu sempurna, luar biasa, sehingga Allah yattasim bernama, tasamma, Allah bernama Al-Hakim, zat yang maha hikmah. Tuh.
Di mana nilai-nilai kebijaksanaan demikian itu begitu sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Zain? Tapi hikmah, ketika disandingkan sebutan hikmah, penyebutan hikmah dengan kitab, al-kitab wal hikmah, yu'allimukumul kitab wal hikmah. Tuh. Hikmah ketika disebutkan bareng sama kitab, maka makna hikmah di sini adalah sunnah. Zain? Ya. Demikian kira-kira mukaddimah dari Al-Imam rahimahullah. Pertemuan yang akan datang, insyaallah, kalau masih belum kapok ngaji di sini gerah-gerahan, kita akan bahas hadis pertama dari hadis Jawami'ul Kalim ini, hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, apabila Allah izinkan. Ya. Tayyib, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.